mungkin di salah satu nanti akan ada yang meninggal. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Ketika dari pihak rumah sakit menghubungi keluarga di rumah karena saya yang ngangkat, kabar Bapak, Bang, Bapak meninggal. Yang saya ucapin pertama bukan innalillahi atau apa, Bang, Tapi Dok, tadi saya baru video call sama almarhum bapak saya. Saya baru video call sama bapak saya. Udah itu kan kejadian malam nih. Kabar duka almarhum bapak itu kan malam. Dikuburin lah pagi-paginya, Bang. Dikuburin. Setelah penguburan selesai, saya pulang ke Bumi Surade. Ternyata guru almarhum bapak saya juga meninggal, Bang. di hari yang Di hari yang sama, di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Dan sekarang spesial masih Roadcast volume ketiga. Saya atau di samping saya sudah ada Kang Riki atau biasa dipanggil Kang Iki, ya Kang ya? Ya. Waduh, gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, Bang. Baik Bang ya? Alhamdulillah. Sehat, salam untuk teman-teman semua dan juga keluarga istri di rumah nih Kang. Gitu kan. Nah jadi Kang Iki ini emang asli dari Bandung ya Kang ya? Sebenarnya asli dari Surade, cuman Oke. tinggal lama di Bandung. Di Bandung. Ya. Jadi posisi sekarang maksudnya tuh daerah Bandung Betul. gitu ya. Ya, daerah Oke. Bandung. Karena dilihat dari itu wah, mantap. Saya suka. Oke, Kang. Kalau boleh tahu nih Kang, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini ya, Kang Iki akan menceritakan pengalamannya atau ceritanya saat kejadian di mana atau ngalamin apa, Kang? Sebenarnya yang akan diceritakan tuh kisah dari usaha keluarga yang tadinya apa ya, penglaris gitu, penglaris cuman berujung santet. Oh, Dengan partner bahkan sahabat almarhum keluarga bapak sendiri. oh, berarti mohon maaf ya Kang ya, si Bapak udah meninggal. Iya, udah Kalau meninggal. boleh tahu Kang, itu tahun berapa? 2020 2020. di akhir tahun. Oh, berarti tepat 2 tahunan ya? Iya. 2 tahun sekarang. Ini sekarang kalau dihitung dari tanggal tuh ini 2 tahunnya. Ini Iya. tanggal 18. Iya, 2 tahunnya almarhum bapak ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu tadi udah kayak penglaris ya. Terus berujung ke santet. Iya. Santetnya dalam artian saling serang atau gimana? Saling Kang? serang, Bang. Oh, saling serang. Saling Berarti serang. kubu dari, mohon maaf ya, orang tua dari Kang Iki sama si pelaku atau apa ya namanya ya? Disebut pelaku bisa dibilang dua-duanya juga, Bang. Oh. Karena gini, awal mulanya kan usaha bareng nih sama yang sahabat almarhum bapak tuh. Cuman bapak di tahun tertentu ingin usaha sendiri. Oh. Nah, dari situ mulai ada kecemburuan tidak suka. Oh, Gitu. oke. Biasanya gitu ya kalau usaha terus sahabat kita, saudara kita gitu ya, terus kayak nggak suka, pasti mainnya gitu Iya. ya. Oke lah. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih Kang ya, kisah daripada keluarga dari Kang Iki. Tentunya pasti saya yakin di balik pengalamannya Kang Iki ini mempunyai pelajaran yang mungkin teman-teman semua bisa diambil. Amin, Gitu, amin. insya Allah ya Kang ya. Oke, mungkin tahan dulu nih Kang ceritanya nih Kang ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Jadi awal mulanya tuh tahun 2008 ya Bang. 2008 tuh almarhum bapak saya dengan sahabatnya ini membuka suatu usaha. Ya bisa dikatakan masih daerah Bandung lah. Sampai berjalan tahun 2013. Tahun 2013 itu almarhum bapak punya rencana sendiri. Ingin membuka usahanya sendiri dengan jualan yang sama. Singkat cerita tahun 2014 almarhum bapak udah mulai membuka usahanya. Awal mulanya mungkin kesalahan di sini Bang. Karena almarhum bapak tuh pamit, cuman pamitnya tidak diiyahkan oleh sahabatnya ini untuk membuka usaha yang sama. Oke. Walaupun ya usahanya bisa dikatakan beda jauh Bang. Yang ini misalkan di daerah Desa Anu, yang ini di Desa Anu. Oh, berarti nggak di satu tempat itu ya? Nggak, jauh Bang. Oke. Jauh. Bahkan kalau pakai motor ya, Iya. kayak 20 menitan lah untuk menuju ke usaha yang sahabatnya ini 20 yang menit ya? tadinya merintis bareng-bareng tuh. Jauh, udah jauh itu mah. Iya Bang. Cuman di satu tempat tinggal saya ini tuh ada kakaknya. Kakaknya yang sahabat bapak saya ini, ada kakaknya. Berjalan 1 tahun, sahabat almarhum bapak saya tuh, kakaknya juga membuka usaha yang sama di tempat yang sama dengan almarhum bapak saya. Dari situ mulailah persaingan Bang. Jualan yang paling laris, ya alhamdulillah dari keluarga saya. Timbullah kecemburuan. Di tahun kedua, jualan tuh selama 3 bulan habis terus Bang. Tapi tidak menghasilkan uangnya. Oh, maksudnya nggak tahu kemana nih uangnya nih? Sementara yang megang usaha di rumah tuh kan almarhum bapak sama ibu. Itu setiap ngitung boro-boro untuk untung Bang. Untuk modal pun nggak kembali. Tapi jualan selalu habis. Ya paling nyisa 1-2 mangkok. Seharusnya kan ada untung. Iya dong. Tapi ini modal pun tidak kembali Bang. Dari situ almarhum bapak bilang nih langsung saya, ini ada yang macam-macam nih sama keluarga. Udah kalau gitu kita nanti malam tawasulan. Nah, waduh. Berhubung saya orangnya bukan yang ke arah situ walaupun ya gimana lagi itu emang turunan. Ya udah ayo Pak. Tawasulan lah sama satu gurunya bapak. Sehabis tawasulan belum juga mulai. Kita kan kalau tawasulan tuh naik Bang, naik tangga. Belum mulai kayak ada yang naik tangga tapi sambil lari. Gitu, sambil lari. Wah, kata almarhum bapak, coba Ki kamu baca ayat kursi. Saya baca ayat kursi terus. Gak lama masuklah duluan itu sosok itu ke almarhum bapak. Bilang ke saya, kamu jangan ikut campur. Kamu jangan ikut campur. Atau tak pateni kau. Bilang gitu. Saya kan bingung ya. Itu posisi saya masih sekolah Bang. Oke. Saya bingung, ini apa gitu kan. Kok kayak gini banget sih. Kita tuh mau jualan kok kayak gini. Habis bilang gitu udah kata guru ya yang temen almarhum bapak, coba kamu ke air ambil wudu, takutnya kamu belum punya wudu. Ya emang saya belum punya wudu juga sih Bang. Saya ambil wudu, selesai ambil wudu, balik lagi saya. Masih ada itu Bang. Saya giniin, hei, kamu ngapain ganggu keluarga saya? Siapa yang ngirim kamu? Tak pateni kau, selalu bilang seperti itu. Ini tak pateni apa? Saya nggak ngerti Belum kan. ngerti ya, karena itu bahasa Jawa ya. Iya, tak pateni apa? Saya nggak nanya karena kaget. Nggak lama sama yang guru almarhum bapak saya tuh kayak yang apa ya, si makhluknya tuh kayak yang dibacain ayat suci gitu Bang. Apa kelojotan, teriak-teriak. Hilang, almarhum bapak saya sadar. Bilang ini, untuk kedepannya kita harus lebih mempererat iman. Nah, udah ke agama kayak gini, udah kayak yang serius banget gitu kan. Ya udah Pak, mungkin kemarin-kemarin sholat Iki masih bolong gitu kan. Sekarang lebih ditingkatin lagi aja ya. Soalnya ini bakal menyerang ke fisik.
Setelah di malam itu selesai, pulang nih bang, mulailah melakukan sholat. Bahkan sampai lagi posisi belajar, itu posisi ada duhur. Orang lain izin ke air untuk buang, saya izin untuk sholat. Karena ketakutan saya itu bang, ketakutan saya yang takut ada apa-apa dengan keluarga. Singkat cerita, setelah 2 tahun berjual, lanjut lagi ke 2 tahun lagi, almarhum bapak saya masuk rumah sakit ceritanya. Kebetulan memang udah biasa masuk rumah sakit itu, dan dokternya pun sudah ada yang biasa menangani almarhum bapak. Bilang seperti ini, kunaonnya bapak teh ayeuna nama tetiasa dicek ku medis. Jadi Pak, kenapa ya Bapak AA sekarang mah nggak bisa dicek oleh medis? Udah di rongsen, sudah melakukan apapun, tidak bisa kecek oleh medis bang. Duh, saya bingung bang. Pulanglah saya ke rumah, nyamperin nih yang guru almarhum bapak saya yang dekat rumah. Saya bilang, oh bapak nggak bisa dicek sama medis, gimana? Coba kamu bisikin ke telinga kanan bapak kamu, istighfar 3 kali, dilanjutkan ayat suci. Nah, oke, saya malamnya berangkat lagi nih ke rumah sakit. Saya lakuin apa yang tadi diperintahin. Pertama masih belum ada apapun, reaksi biasa. Bapak masih ya ngobrol biasa. Ketika bapak tidur, saya coba lagi. Tapi saya ingat waktu pertama saya dibawa ke sana untuk tawasulan, disuruh wudhu bang. Saya wudhu dulu tuh. Wudhu, ditambahin sholat isya. Kebetulan kelewat tuh sholat isya. Tambahin sholat isya, lalu saya bisikin istighfar 3 kali, lanjut ayat kursi. Kejang-kejang tapi badannya kayak ngangkat gitu bang. Kejang-kejang tapi ngangkat badannya. Aduh, saya langsung panik manggil dokter bang di situ. Dokter pun heran, kok bisa kayak gini. Kalau dari riwayat kan bapak punya lambung doang, bukan kayak punya jantung atau apapun, lambung. Tapi kok kayak yang punya penyakit bener-bener serius gitu. Setelah itu dibawa ke ruangan apa ya, pokoknya dirongsen kembali. Ini urat nadi, apa ya? Nadi. Iya, urat nadi, kayak ada bulu ayam bang. Di malam itu langsung dikatakan kata dokter ini harus dilakukan operasi. Tapi saya bertanya dulu, kok kemarin waktu rongsenan pertama tidak ada apa-apa? Kenapa rongsenan kedua jadi ada bulu ayam seperti itu? Walau-walam, udah kita upayakan saja yang seharusnya kita upayakan. Ya udah, saya serahkan aja kepada tim medis ya bang. Besoknya disuruh puasa dulu kan, biasanya operasi gitu ya. Besoknya suruh puasa, subuh operasi. Pas operasi, saya kan yang nungguin di rumah, nelponin bang, ibu sama adik, tolong kamu cepet pulang. Kenapa mah? Kenapa mah? Tolong kamu cepet pulang. Iya, kenapa? Adik tiba-tiba ada di atas genting bang. Posisi adik lagi tidur. Kok bisa mah? Gak tahu, mama juga. Kan rumah gini bang, nih genting. Ini kayak apa ya? Namanya tuh? Ya, dak. Nah, adik di sini bang, sama bantal-bantalnya bang di atas. Ketika saya pulang dia bangun. Saya tanya, kok kenapa nggak dibangunin dari tadi? Ke mama ya, kenapa nggak dibangunin dari tadi? Udah dicoba disiram, nggak bangun-bangun bang. Tapi ketika saya pulang dia bangun. Bangun, melongo lah dia. Kok ada di atas? Saya bawa ke bawah, ditanya belum mau jawab, ditanya belum mau jawab. Saya coba wudhu lagi bang. Saya coba wudhu lagi, saya tanya sambil diusap, Ji, kenapa? Gak tahu aku mah perasaan tidur di kasur. Kok kenapa bisa ada di atas? Waduh, saya mikirnya udah jelek tuh bang dari situ bang. Iya, pasti. Apakah ini karena ulah seseorang yang tidak suka? Atau ada sangkut pautnya dengan apa yang bapak katakan waktu pertama tuh ke guru bapak itu, yang ke pertama tuh yang sampai rumah itu ya? Dari situ saya mastiin dulu, kembali lagi ke rumah sakit untuk mastiin bapak. Alhamdulillah bapak operasi selesai dengan selamat. Dari situ saya tinggali lagi bang.
pulang bukan untuk nemuin keluarga yang di rumah, tapi langsung nemuin guru bapak itu. Saya langsung nyeritain semuanya. Guru itu bilang kayak gini, Bang, ini udah bukan main-main. Nyerangnya pasti ke fisik. Wallahualam untuk masalah hidup atau enggaknya. Nah, dari situ udah mulai yang namanya santet berjalan, Bang. Beres dari rumah guru bapak saya jemput almarhum bapak, jemput bapak ke rumah sakit. Pak, pulang hari ini diperbolehkan atau tidak? Coba tanya ke dokter. Saya tanyain ke dokter, kalau bisa sehari lagi tuh istirahat di situ. Tapi saya bilang lebih baik kita pulang aja. Karena saya bingungnya kalau saya di sini yang di rumah gimana? Atau saya yang di rumah bapak gimana? Gitu kan? Betul. Makanya dengan saya ngobrol dengan dokter, akhirnya bisa dibawa pulang malam harinya. Di malam hari saya bawa pulang tuh sekitar jam 9-an, Bang. Saya minta ke saudara saya untuk ngejemput karena kalau pakai motor tidak mungkin lah, kasihan juga. Saudara udah di depan ruangan UGD apa IGD sih yang biasa kalau ini masuk tuh UGD ya. Udah depan UGD, padahal itu almarhum bapak tuh udah di depan, Bang. Posisi saya lagi di parkiran ngambil motor, nelponin, mana papa, mana? Itu di depan. Gak ada. Saya sampai saudara saya tuh nanyain ke security, saya mau jemput pasien atas nama Anu. Oh, tadi udah dibawa sama anaknya, bilang seperti itu. Padahal saya di parkiran. Dari parkiran saya coba lagi lah ke IGD ya, ke IGD. Lah bener, Bang, bapak hilang. Seingat saya itu bapak tuh udah benar-benar saya ini kan depan ini ruangan ya, ruangan. Di sini yang pintu itu, Bang. Ini yang biasa meja security. Saya di meja situ ya. Diamin di sini nih bapak. Ketika saya datang, bapak hilang, Bang. Ini saudara saya mobil udah di sini, udah di depan banget. Hilang. Terus kelihatan juga kan. Nah, bingung, nyari lagi ke kamar, gak ada, Bang. Sampai ngecek CCTV, Bang. CCTV waktu ngedorong dari kamar nih, dari kamar rumah sakit itu sampai ke depan, saya nyimpen bapak ada. Saya tinggal lah, kan cepet ngobrol, Pak. Saya ngambil dulu motor karena saudara nanti udah sampai sini. Setelah saya beberapa langkah karena kehalangan lagi kayak bentengan gitu, Bang. Kan ini parkiran sebelah sini. Saya agak muter nih ke sini. Setelah ke sini dari rekaman CCTV, bapak kayak yang maju sendiri, Bang. Ini kan ada yang buat kursi roda tuh, yang biasa di rumah sakit kan ada yang buat, nah maju ke situ, jalan. Bapak diem. Waduh, saya cari tuh diikutinnya sama CCTV, saya cari sampai ke depan nggak ada. Saya telepon orang rumah, Mah, Papa kok nggak ada di rumah sakit? Yang saya kagetnya, Papa baru aja diantar sama siapa? Katanya teman kamu. Saya bengong, Bang. Ini siapa teman saya? Saya ngontekin tuh yang teman-teman biasa suka ke rumah. Enggak, saya nggak ngejemput. Wah, udah nggak beres ini. Takutnya kan ada apa-apa nih, Bapak. Betul. Udah, ke saudara yang ngejemput Bapak tuh, udah kita pulang aja. Kamu langsung ke rumah aja. Ngeliat Bapak di sana. Saya diem dulu di rumah sakit. Diem di rumah sakit sambil bengong. Ya Allah, kok gini amat ya nasib keluarga. Sekitar setengah jam bengong baru saya pulang, Bang. Bapak udah mondar-mandir nih ke belakang, udah kayak kagak, Bang. Udah kayak yang sehat bener, tapi bekas operasi masih ada. Udah itu, Pak, kok nggak ada rasa lemes-lemesnya? Nggak tahu nih, alhamdulillah, katanya gitu. Ya udahlah. Setelah dari penyakit itu, seminggunya jualan lagi, Bang. Jualan seperti biasa. Jarak beberapa bulan, saya kelulusan sekolah menengah kejuruan waktu itu. Ingin merencanakan bakar-bakar di rumah. Cuman almarhum Bapak nggak ngizinin. Entah ada apanya, nggak ngizinin. Biasanya ngizinin aja. Udah gitu, ya udah Pak, kalau gitu minta izin buat ke Pangrango. Bapak bilang,
papa nggak akan ngizinin kamu ke gunung. Gitu bang. Oh kenapa pak? Nggak, pokoknya nggak akan ngizinin kamu ke gunung-gunung. Kalau mau pergi jangan yang berbau gunung. Ya oke lah, yang namanya anak ya bang ya. Iya, betul. Saya rubah lagi nih. Akhirnya jadinya kayak di bukan rumah kosong ya, emang tempat sewa untuk acara doang, cuman berbentuk rumah. Bang 2 tingkat tuh bang. Baru juga datang ke rumah itu bang, sama teman-teman buat ngerayain kelulusan. Tiba-tiba nih lampu, bukan zaman dulu ya, lampu kayak yang di tempat perumahan sewa itu mah kan kayak ngegantung gitu bang. Iya, yang warna oranye. Iya, ngegantung gitu kan. Masuk, assalamualaikum. Ini lampu bang, tiba-tiba gini bang, goyang. Kira tuh ada angin, nggak ada bang, nggak ada angin. Temen yang masuk berdua ke rumah itu, wah, kok jadi mistis gini? Saya mikir, wah, ini apa emang saya nggak diizinin juga nih? Takutnya kalau ada pertanda gini, keluarga yang di rumah kenapa-napa. Itu saya udah beres gitu, saya beres-beres, wudhu lagi, saya sholat tuh. Yang lain pada happy-happy lah gitu kan, yang namanya baru kelulusan. Saya tidur bang. Di tidur saya pemimpin begini. Nak, kamu pulang. Sekarang juga. Dari yang sedang mimpi gitu bang, bangun. Nggak mikir lama, saya pulang bang. Pamit sama temen. Saya pulang jelasin. Alhamdulillahnya temen bisa ngertiin. Udah saya pulang. Datang ke rumah. Ini kan yang bekas operasi bapak tuh bekas ya, membekas. Tiba-tiba robek bang. Langsung dibawa lagi ke rumah sakit. Dijahit. Udah dijahit, dibawa pulang, robek lagi. Bawa lagi ke rumah sakit. Akhirnya saya nggak bawa ke rumah sakit bang. Yang ketiga kalinya, saya bawa ke gurunya bapak. Ini kok luka bapak udah dijahit, robek lagi. Entah apa yang dilakuin setelah diobatin sama gurunya almarhum bapak tuh. Kayak yang apa ya? Dilem bang, kayak yang dilem. Nempel gitu aja. Tapi ya bekas darahnya ada. Dari situ udah mulai gurunya bapak nih ya, Ki, kamu udah harus benar-benar puasa kan, soalnya kalau misalkan kamu nggak puasa, ini bapak berjuang sendiri, gitu. Waduh, saya bingung ya, puasa untuk apa gitu kan. Yang saya tahu kan puasa cuma Ramadan doang gitu, kalau nggak Senin Kamis gitu kan. Wah, ya udahlah, saya ikutin, tapi selalu gagal bang. Akhirnya bapak tetap berjuang sendiri, cuman memang tadinya saya ada terah dari almarhum bapak. Dari situ saya juga mendorong, ketika bapak ada apa-apa, saya selalu tahu dan selalu bisa untuk melawannya. Itu bang. Udah berjalan berarti 4 tahun, 5 tahun jualan. Nah ini yang di ke-6 tahunnya nih bang. Sebelum bapak meninggal masih jualan di tahun pertama bulan Januari tahun 2020. Masih jualan biasa. Ingat itu bang, tanggal 25 Januari, tepatnya jam 3 sore. Adik, ibu, almarhum bapak lagi ngumpul tuh di tempat jualan. Saya datang baru pulang main. Nah gini dong, saya ngumpul kali-kali. Ngumpul, saya bilangin gitu, kok mukanya pada tegang serius. Kenapa sih muka pada serius begini? Iya. Sini dulu, ceritain sama bapak. Tadi malam tuh bapak ngimpi. Mimpinya tuh gini Ki, bapak jualan. Ada satu pembeli, separuh baya lah gitu bang, wanita separuh baya. Di mimpi bapak tuh yang membeli wanita separuh baya, cuman dia bukan beli dagangan yang bapak dagang bang, belinya yang lain. Bapak heran, saya nggak jual itu. Di mimpi bapak tuh bilang seperti itu, kalau anda tidak menjual itu, hati-hatilah. Nah kebangunlah bapak. Kebangun kan biasa subuh nih bapak, subuh belanja. Ketika mau beres-beres untuk mempersiapkan jualannya bang, itu di bawah, kalau tempat jualan saya dagang
bakso bisa dikatakan ya, Iya. bakso gitu ya, kan ada buleng ya, buleng panci yang besar panci itu. yang gede, iya. Nah, begitu mau dibuka tutupnya, udah ada tanah merah bang. Tanah merah. Tanah merah. Dalam panci itu? Iya. Di situ bapak udah tersulut emosi yang tadinya nggak akan melakukan hal apapun, tersulut emosi bang. Ini udah bukan main-main, bener-bener ini ngajak tarung. Bapak udah bilang gitu. Dicari lagi nih yang lainnya, takutnya masih ada. Ini kan gerobak kotak gini bang, di rumah kan jualannya gerobak kotak gini. Di atas ya ada tali Pocong. ya, betul bang, tali pocong. Saat bapak ambil tali pocong itu, yang panci ini udah dibuka, goyang sendiri bang. Sampai tengahnya tuh kayaknya kena penahan si panci, tobros bang, bolong ke dalam, goyang. Yang tadinya hari itu mau jualan sampai nggak jadi bang. Akhirnya itu pun belum diberesin, berangkatlah ke gurunya bapak ini yang di Surade. Berangkat di situ selama seminggu. Di sana kita suruh zikir, amalan lah semua. Setelah seminggu pulang ke Bandung, kita kan di sana dikasih air bang, katanya air ini masukin aja ke buat ngepel. Oh, air doa gitu. Iya, ya udahlah saya yang ngepel tuh bang, pakai air itu saya ngepel. Maaf, mengepel di tempat jualan atau di rumah? Tempat jualan tuh depan rumah bang, Oh. jadi bisa dikatakan masih nyambung satu sama rumah tuh. Oke. Gitu. Kebayang lagi nih. Iya, ngepel lah dari dalam sampai ke tempat jualan. Baru tengah rumah lagi ngepel muncul kelabang satu muncul. Astagfirullah, saya langsung manggil bapak. Kelabangnya tuh kan kalau kelabang biasa Segini paling besar segitu Iya. bang. Isi gini bang. Kayak kalau Sunda tuh apa ya, tinggi, yang gede gitu bang. Ini tapi kelabang bang, gepeng gitu. Iya. Gede banget. Astagfirullah, Pak, saya manggil bapak. Pak, ini ada ini. Saya bilang gitu. Bapak lari ke tengah rumah. Astagfirullahaladzim. Yang tadinya mau jualan lagi bang, gak jadi lagi bang. Dari situ seminggu full saya wirid sama almarhum bapak, zikir ke Allah, minta tolong ke Allah. Sampai nemu jam 1 malam kalau nggak salah. Jam 1 malam udah kita istirahat dulu. Tidur sebentar bang, 15 menit. Nah kan kalau mau sholat tahajud lebih baik tidur dulu gitu kan. Iya. Setelah 15 menit saya tidur dengan bapak, sholat tahajud lah Pak Bang. Setelah sholat tahajud, adik saya hilang di kamar bang. Malam Dicari-cari, iya hilang. Ketemu lagi begitu adzan subuh. Dan di tempat yang waktu itu bang. Di dak itu. Ya, ketemu di situ lagi, selalu di situ. Bapak udah nggak mikir panjang. Siang ini kita berangkat lagi ke Jampang, gitu bang. Pulang lagi kita ke Surade. Udah bukan bener-bener ini kita harus lawan, gitu almarhum bapak. Ya udahlah kita mempersiapkan tuh. Saya dan almarhum bapak saya aja bang yang berangkat. Sampailah tiba di kampung halaman, langsung bertemu dengan guru yang emang sekarang juga udah almarhum ya bang ya. Kalau kayak gini kamu harus benar-benar mengamalkan doa ini. Jadi dikasih doa-doa perlindungan bang, doa-doa perlindungan. Oke, belajar di sana sebulan bang, belajar doa-doa perlindungan sama almarhum bapak. Dan ternyata waktu sebulan itu bapak juga melakukan penyerangan. Oh, penyerangan dalam tanda kutip gaib ya? Nah gaib itu ya. Oke. Melakukan penyerangan. Saat melakukan penyerangan ini kan beda nih, kamar saya dengan kamar almarhum bapak saya beda. Di kamar almarhum bapak saya kan selalu digelapin. Itu kayak tim apa ya, muncul cahaya hijau gitu bang, sampai silau mata. Masya Allah, apa yang dilakuin bapak nih? Kalau udah begini saya takut. Takutnya apa? Ini keluarga yang di Bandung gimana? Keluarga yang di Bandung apakah bisa selamat? Saya kan gitu mikirnya. Langsunglah saya nemuin guru almarhum bapak saya. Pak Haji, ya Pak Haji ya, manggilnya saya Pak Haji, tolong Pak Haji. Ini yang di Bandung keluarga saya gimana Pak Haji? Ya makanya kamu itu cepet-cepet hafalin, amalin doa yang Pak Haji kasih. Itu 3 hari setelah
kejadian yang silau itu tuh, disuruh pulang ke Bandung bang, suruh jualan lagi biasa. Masih tetap aja bang, tanah makam ketika buka tanah merah itu ada Di situ lagi. padahal yang awal itu udah dibuang bang, masih tetap ada, cuman si tali udah nggak ada. Yang di atas gerobak itu ya? Iya. Oke. Nah tetaplah bapak bersihin, akhirnya ganti itu kan panci karena udah bolong, ganti lagi, ganti yang baru, jualan seperti biasa. Di bulan Oktober masih tahun 2020, almarhum bapak bilang gini, Ki, mungkin di salah satu nanti akan ada yang meninggal. Maksudnya apa pak? Maksudnya apa? Ya ini perihal yang masalah jualan ini. Jadi waktu kemarin di Jampang tuh papa melakukan penyerangan dengan hal teluh. Ya mau gimana lagi? Karena untuk dilawan fisik, ya kita nggak mungkin nih langsung tiba-tiba datengin orang itu. Ya udah, yang penting jangan sampai keluarga yang tidak tahu terkena imbasnya. Nah, ini yang mau bapak katakan. Mungkin akan terus manjang. Ya gimana apalah. Baiknya, bagusnya. Cuman Ki, kamu harus tetap jaga keluarga dengan apa yang kemarin diberikan oleh guru bapak yang di Jampang. Ya, doa-doa itu selalu dibacain bang. Mau tiap keluar rumah, mau datang ke rumah, tetap selalu dibacain. Bulan Oktober nyambung ke Oktober, September ya? September jualan rame bang. Jualan bener-bener rame. Kejadian lagi, uangnya nggak ada bang. Selama sebulan itu, untung nggak ada, modal nggak kembali. Ini gimana? Jualan habis. Jualan habis bang. Jualan habis. Kalau kayak gini terus, mending kita ngalah saja. Udah aja nggak usah jualan-jualan lagi lah. Karena takut. Nggak bisa. Kalau nggak jualan mau makan apa? Ya udah terserah bapak. Masuk lagi ke bulan November, awal bulan November, di situ perang terbesarnya bang. Yang rasa penasaran selama ini saya pengen tahu siapa musuhnya bapak itu. Ternyata kakak daripada sahabat bapak, almarhum bapak yang di daerah tersebut. Bapak izin, Ki, malam ini bapak nggak akan pulang ke rumah. Bapak bakalan di rumah guru yang di situ, yang di dekat daerah tempat tinggal. Ya udah pak, mau ditemenin apa gimana? Kamu kuat, kamu sanggup gak nemenin? Sanggup. Tapi yang di rumah gimana nih? Gitu kan? Yang di rumah gimana? Bapak sempat diem. Ya udah gini aja. Kamu jaga dulu di rumah sampai sekitar jam 12. Kalau misalkan memang dari jam 12 gak ada apa-apa, kamu susul bapak. Oke. Saya tunggu sampai jam 11:30 tuh bang. Wah ini udah gak akan ada apa-apa nih. Saya izin ke ibu. Hah? Saya mau nyusul bapak, takut ada apa-apa. Ya udah, hati-hati kamu. Doa jangan lupa ya. Keluar rumah, pintu dulu kan nih. Pintu, buka gerbang. Kayak ada yang nahan bang. Padahal slot di dalam bang. Jadi ditarik, ketarik, tapi sedikit, balik lagi, sedikit, balik lagi. Ini siapa? Saya teriak tuh. Woi, siapa ini? Kalau berani, tunjukin. Dikirain saya tuh nggak akan nunjukin bang. Taunya? Nunjukin bang. Bisa dikatakan tinggi. Ya 2 meter lebih lah. 2 meter lebih. Perawakannya tuh kuda bang. Tapi badannya kayak badan... Manusia? Bukan bang. Apa ya? Hewan yang berbulu gitu. Apa ya? Ya kayak hewan yang berbulu. Iya. Sambil megang kayak garpu rumput gitu bang. Kayak tombak? Kalau tombak kan satu gitu, mat, yang tiga bang, kayak yang 3 gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai ibu saya keluar, makhluk itu hilang. Kenapa Ki? Kenapa? Mak. Saya nggak bisa bilang ada, saya nggak bisa bilang gitu. Mak, kenapa? Saya diem, nyender bang ke pintu. Ini ada apa? Wah, saya nggak jadi tuh bang. Balik lagi, saya takut ada apa-apa nih di rumah.
balik lagi jam 2, tiba-tiba di atas bruk, 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 bruk. Kayak ada kuda lari tapi ngelilingin itu doang bang. Bruk, 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 bruk. Mama, Ki itu apa Ki? Tikus kali mah. Ah nggak mungkin tikus kayak gitu. Ya tikusnya dikejar kucing. Aku bilang kayak gitu bang. Ah nggak akan ada apa-apa mak. Udah mama tidur aja. Biar Iki yang jaga. Itu sampai adzan subuh terdengar, bapak belum pulang. Mau disusul yang di rumah saya. Takut kenapa-napa. Udahlah. Saya bilang dalam hati, kalau misalkan nanti jam 6 bapak belum pulang, saya susul. Ternyata jam 6, alhamdulillah bapak pulang. Bilang kayak gini, Ki, mungkin akhir tahun bakalan jadi penyelesaian bapak dengan dia. Gitu bang. Maksudnya gimana pak? Penyelesaian gimana? Ini udah nggak akan bisa bukan dipungkiri. Jadi udah nggak akan bisa bapak selesaikan dengan damai. Singkat cerita, akhir bulan November yang jadi musuhnya itu ya kakaknya sahabatnya bapak meninggal bang, meninggal duluan. Karena apa? Apa ada cara medis atau? Disebut sudah dibawa ke rumah sakit, sudah bang. Bahkan sempat bertemu dulu tuh setelah pulang dari rumah sakit, bertemu sama saya bang. Gimana kabarnya pak? Alhamdulillah Ki, baik. Cuman kayak yang menunjukkan apa ya, raut wajahnya tuh ke saya. Gimana sih orang mau balas dendam tapi sembunyi-sembunyi. Kayak kelat ketahuan nih dari raut wajahnya nih. Iya, beda soalnya. Pura-pura. Iya. Saya berpikir, udah aja pertemuin aja nih bapak saya dengan dia. Cuman kalau kayak gitu nantinya malah jadi apa ya? Bingung, tambah suujon juga nantinya kan. Tanpa ada buktinya ya. Iya, mana buktinya fitnah kan, nanti timbulnya fitnah. Nah, udah pulang ketemu itu akhir bulan November tuh kan meninggal di jam 4 sore kalau nggak salah. Masuk bulan Desember bapak jualan kembali normal bang. Setelah itu meninggal normal. Jualan rame, ada hasilnya. Pertengahan bulan, tepatnya di tanggal 15 Desember. Bapak udah mulai kerasa sakit, cuman badannya tetap kuat. Tapi bapak udah bilang, aduh ini kayaknya udah gak kuat. Gak kuat dalam artian ini ya bang. Kayak apa? Isyarat? Iya, udah gak kuat nih. Kenapa pak? Besok aja lah ceritanya, bapak sekarang capek. Ya udah, ini jualan gimana? Biar ada mama sama minta tolong sama kamu ya. Iya pak. Jualan selesai sampai malam, saya beres-beres sama mama. Tidurlah bapak. Saya belum tidur bang, karena nggak bisa tidur, kepikiran tuh. Saya sampai nggak tidur, nemu adzan subuh, sholat, beres sholat, bapak bangun, langsung cerita bang. Bapak tadi mimpi apa pak? Bapak punya rumah, tapi dalam tanah. Awalnya tuh gitu. Oh ya mungkin bapak mau dapat rezeki kan gitu. Udahlah, sekarang bapak sholat dulu aja. Cuman saya yang jadi kepikiran bang. Ini kok punya rumah dalam tanah, kan saya berpikirannya jelek bang. Iya pasti. Iya. Itu kan berarti tanggal 17-nya ya, 17-nya. 17 Desember kakak bapak duluan yang meninggal. Setelah kakak bapak meninggal, nguburin nih ceritanya. Nguburin, kakak bapak yang meninggal nguburin. Pulang lagi, bapak cerita, Ki, kayaknya ini bakalan kumpul semua nih kakak-kakak bapak. Kan yang lain udah meninggal duluan bang. Mau Kakak kumpul semuanya iya, ya? mau kumpulnya gimana? Iya. Tambah yang kemarin tuh nyusul. Karena bapak anak paling terakhir kan, yang kemarin nyusul tuh. Aduh, ini udah nggak beres lagi. Pak, langsung to the point tuh sama almarhum bapak. Pak, apakah ini imbas daripada kejadian kemarin yang perang teluh bapak dengan teluh itu? Kemungkinan seperti itu. Itu berarti di tanggal 18 ngobrol seperti itu. Ya, paginya. Terus gimana Pak nyelesain semuanya? Bapak udah nggak tahu gimana caranya untuk nyelesainnya.
Ya udah, saya juga udah nggak bisa bilang gimana lagi. Udahlah, Pak, kita jalanin aja. Bagaimana alurnya, bagaimana apa kata Allah. Di tanggal 19, selang sehari dari tanggal itu, Bapak tiba-tiba ambruk, Bang. Lagi jualan tuh, Bang. Jam 3 sore. Posisinya udah bener-bener ucet, Bang. Sekujur tubuh. Tapi Bapak ngobrol biasa. Cuman, aduh pusing gitu doang, Bang. Pak, bawa ke rumah sakit ya? Enggak dulu. Sampai nemu di hari kelahiran saya, Bang. Di tanggal 20 Desember itu. 20 Desember. Bilang, Ki, Bapak mau ngumpul sama kakak-kakak Bapak. Nangis, Bang. Saya di situ. Nangis. Apakah ini pertanda Bapak mau kembali sama yang punya? Man, saya berpikir masih positif. Ya kan? Tanggal 20 ngobrol kayak gitu. Tanggal 21-nya dibawa, Bang, ke rumah sakit karena udah kritis. 5 hari setelah masuk awal rumah sakit, karena emang lagi marak-maraknya COVID tuh, Bang, akhir tahun 2020. Saya kan nggak bisa jaga. Cuman saya mohon tuh, Bang, ke dokter 3 hari sebelum kejadian Bapak. Pak, tolonglah, saya ingin lihat Bapak saya. Seperti apa sekarang kondisinya? Tetap gak bisa. Ya sampai saya benar-benar tidur di depan ruangan itu yang seharusnya memang tidak boleh ada orang. Tapi saya tetap mohon. Akhirnya mungkin ada hati nurani dari dokter, ya udah, kamu lihat Bapak kamu tapi hanya sebentar. Itu mau ngelihat almarhum Bapak tuh pakai apa ya namanya, seragamnya tuh Yang hijau. iya, Bang, yang semua ditutupin tuh. Nah, APD Bang. Iya, harus pakai APD. Wah, APD-nya double. APD ngelihat Bapak saat ditemuin. Kalau orang yang namanya orang sakit biasanya jadi ngurusin ya, Bang. Ini kayak yang sehat, Bang. Gemuk. Iya, gemuk. Kayak kok Bapak kayak yang sehat gini? Saya usah, Pak, ini iki, nggak ada pergerakan, Bang. Cuman di kayak yang apa detektor itu masih tetap kayak yang normal gitu, Bang, normal. Ya udahlah, saya udah ngelihat almarhum Bapak saya. Saya pulang, saya diam di rumah, saya zikir terus. Doa yang perlindungan itu saya lantunin lagi, saya doakan lagi. Hari H-nya, kalau nggak salah ya, hari H-nya jam 8 malam, teleponlah Bapak, video call. Saya angkat, Bapak ngeisyaratin, jangan di dalam, keluar. Saya keluar di tempat untuk jualan Bapak tuh. Keluar, Bapak cuman bilang gini, Jang, maneh kunci terakhir nu bisa nyelamatkeun. Jang, nak, kamu kunci terakhir yang bisa menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Mau nggak mau, kamu harus maju. Ditutuplah. Telepon ditutup, jarak sejam, Bang. Kalau nggak salah sejam. Saya ingat ketika dari pihak rumah sakit menghubungi keluarga di rumah karena saya ngangkat. Kabar Bapak, Bang? Bapak meninggal. Yang saya ucapin pertama bukan innalillahi atau apa, Bang. Tapi, Dok, tadi saya baru video call sama almarhum Bapak saya. Saya baru video call sama Bapak saya. Bapak A tuh udah kritis dari jam 4 sore. Lah, yang tadi video call siapa? Coba lihat riwayatnya di HP Bapak saya. Bisa. Karena dikunci, mungkin dokter juga nggak tahu nih apa polanya. Tapi bener, Dok, saya tadi sejam yang lalu saya baru video callan sama almarhum Bapak saya. Ini nggak mungkin, saya nggak nerima itu, Bang. Takutnya kayak yang jadi nyumpahin, tapi emang bener baru video call, Bang. Di riwayat HP saya ada, Bang. Dan itu bener nomor almarhum? Bener, Bang, bener nomor almarhum. Wah, saya nggak percaya nih. Langsung saya nggak pakai jaket, nggak pakai celana panjang, pakai celana boxer gitu, Bang. Langsung ke rumah sakit, Bang. Nemuin tuh yang namanya sulit karena lagi COVID. Akhirnya ya saya ngemis-ngemis bener itu, pengen ngeliat. Ternyata bener, Bang.
ada kan biasanya kalau orang yang mau meninggal dari rumah sakit itu catatan riwayatnya kritis jam berapa itu selalu ada kan? Ada bener bang. Beneran itu bener? Iya, dari asar tuh udah kritis bang. Oh. Udah nggak sadar, nggak bisa buka mata, nggak masuk makanan apapun. Itu udah dari asar bang. Saya cek, penasaran. Di handphone almarhum bapak saya nggak ada bang riwayat nelpon ke saya bang. Ya siapa tadi yang ngomongin saya bang? Ya. Terus kok ngasih tanda begitu? Iya. Yang lain pada sedih, saya doang yang bengong bang. Bohong dalam arti mikirin ya? Iya, mikirin apa itu. nih yang tadi terjadi? Nah, udah itu kan kejadian malam nih. Kabar duka almarhum bapak tuh kan malam. Dikuburin lah pagi-paginya bang. Dikuburin. Setelah penguburan selesai, saya pulang ke Sukabumi, Surade. Ternyata guru almarhum bapak saya juga meninggal bang. Di hari yang sama? Di hari yang sama, di jam yang sama. Saya tanyakan ke anak-anaknya yang di sana, jam berapa ini Pak Haji meninggal? Jam 9 malam tadi. Loh kok sama? Sama almarhum bapak. Tadinya kan saya niat ke sana, pertama mau silaturahmi, kedua mau menanyakan apa nih maksud dari yang kejadian itu ya? Amanah yang dikatakan itu. Dan sampai sekarang pun bang masih berjalan bang. Santetnya itu? Iya. Apa namanya, teluh ya? Teluh. Kalau di saya itu teluh bang. Teluh ya namanya? Iya, kalau di saya itu teluh bang. Oke. Sampai sekarang masih berjalan bang. Berarti tahun dari 2000 berapa tadi? Bisa dikatakan 2016 Lah, belasan? Apa? lah, mulai awal. Oh iya, mulai awalnya 2016 ya berarti ya? 2014 cuman gangguan-gangguan doang kan. 2014 begitu jual kan 2014 setahun baru ada gangguan doang. Sampai akhirnya tadi ya? Sampai 2016 kejadian lah. Nah, awal mula perang bener-bener perangnya itu tahun 2020 tadi. Oke. Ya, yang Dan tahun sekarang ini masih berjalan. sampai sekarang masih berjalan dan bahkan kebetulan saya juga udah berkeluarga, nimpahnya ke anak istri. Karena kan mungkin dari amanah ini nih, saya sebagai kunci terakhir. Oke. Saya yang harus menyelesaikan. Bang Iki jadi anak pertama? Harusnya saya tuh anak kedua bang. Cuman kakak meninggal duluan, tapi meninggalnya begitu lahir beberapa jam langsung meninggal. Harusnya saya anak kedua, gitu. Tapi lu sekarang anak pertama ya? Dan cowok ya? Cowok. Yang adiknya Bang Riki? Bang Cowok Iki? yang kemarin baru menikah di Bogor itu. Ya, gitu. Ya paling sampai segitu dulu sih bang. Soalnya udah puyeng juga nih. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Iki ini ketika musibah emang ya, bisa dibilang lah ya. Iya. Kita mau bilang apa? Selain kalau musibah kan, takutnya nanti begini, begitu, begini. Tapi yang digaris bawahi atau diambil kesimpulannya memang ya awal mulanya adalah sebuah usaha. Sebuah usaha bang. Membuat bikin sendiri kok malah bukannya seneng ya. Iya. Yang biasanya kan kalau ada jualan sendiri nih, oh gue ikut seneng, ternyata bisa gitu ya. Ternyata ini Malah jadi dianggapnya pesaing. Padahal ya jauh. Iya, dan itu kan pengen ngembangin diri, kan itu nggak ada yang salahnya dong gitu kan. Iya, Bang. Kan biasanya juga begitu, restoran-restoran gede juga dulunya juga sebagai pegawai. Iya. Dia punya keniatan, komitmen gitu kan, terus mau berusaha dia buka sendiri. Seharusnya juga yang pihak yang dia bekerja itu seneng anak, oh ternyata buka usaha sendiri, tapi ini apa namanya berbalik dari kenyataan logikanya ya. Iya. Gitu, oke. Nah, jadi saya mau nanyanya memang nggak ke almarhumnya Kang, karena memang takutnya mungkin untuk menggali kesedihan gitu kan, dan lain sebagainya. Kita kan memang harus bangkit nih dari kesedihan gitu kan. Kesedihan itu kan banyak sekali teman-teman semua, mulai dari COVID itu kan kesedihan. Mulai dari misalnya teman kita kena musibah juga kesedihan, apalagi keluarga kita gitu kan, apalagi sampai akhirnya ya almarhum Bapak udah kembali ke pemilik lah gitu. Ya kita doakan semoga almarhum
bapaknya dari Bang Iki ini tenang di alam sana. Amin. Ya, amin. Dan Terima diterima kasih. semua amal ibadahnya. Oke. Amin. Amin. Oke, jadi Kang, menurut Kang Iki nih ya, setelah kejadian tersebut ini kan masih berlanjut nih. Dalam artian sampai detik ini pun ya, sebelum kesini juga kan terjadi suatu hal yang memang nggak masuk logika nih. Di luar nalar lah. Di luar nalar lah gitu kan. Nah, selama dari tahun 2020 nih Kang, sampai ya maksudnya setelah tadi almarhumnya meninggal itu sampai tahun 2022 ini, apa kejadian yang memang bener-bener ekstrim? Dalam artian kok bisa begini ya yang dialami oleh Kang Iki ini? Yang benar-benar wah ini kayaknya separah ini gitu loh. Gini Bang, setelah almarhum meninggal, kan akhir tahun tuh 2020, masuklah ke awal tahun di bulan Januari, tepatnya sih tanggal 20, sekitar tanggal 20-an Bang. Tanggal 20-an, saya dapat kabar dari keluarga yang di Surade. Ki, kemarin Wak ke Indramayu, datang dari Surade itu sehat, tapi ke Indramayu jadi kayak yang hilang akal sehat. Loh, kenapa? Nggak tahu. Teriak-teriak monyet, monyet. Oh, monyet gede, gitu Bang. Oh. Jadi kayak Hanuman gini ya, Hanuman gitu. Terus gimana? Sekarang di mana? Masih di Indramayu. Mau pulang juga gimana Bang? Ya udah gini aja. Besok kalau Iki ada waktu, Iki susul ke sana. Dan alhamdulillah Bang, besoknya tuh kebetulan adik libur. Iki posisi masih ya kerja belum kerja matuh gitu Bang. Ya udahlah berangkat ke Indramayu. Ketika sampai Indramayu, ketika Iki datang tuh normal Bang. Enggak sampai teriak. Iya, gitu ya? enggak kayak yang diceritain waktu di telepon. Enggak teriak-teriak monyet, enggak. Salam biasa, salam Ki, gimana kabarnya? Pulangnya Wak terdatang pas bapak ngantunkeun ya, pas bapak meninggal Wak nggak datang. Nggak apa-apa Wak, ya namanya juga lagi pandemi gitu kan. Iya. Lah kok nggak kenapa-napa. Oke. Terus nanya nih ke anaknya Wak itu, teh ini nggak kenapa-napa. Lah kok aneh ya. Tadi sebelum Iki kesini tuh masih teriak-teriak Ki. Saya pegang lagi pundaknya nih. Wak, Wak tadi kunaon? Wak tadi kenapa? Enggak Ki, enggak kenapa-napa. Cenah cek si teteh. Tadi kata teteh, kata kakak, Wak teriak-teriak sambil bilang monyet gede, monyet gede. Enggak. Heran Bang. Oh, oke. Hari itu juga sore harinya saya bawa pulang Bang ke Bandung, enggak ke Sukabumi, ke sini. Saya bawa pulang ke Bandung. Wak seminggu di sini dulu aja. Nanti sama Iki dianterin ke Surade. Nah, seminggu di Bandung ini Bang. 2 hari apa 3 hari ya. Wak setelah tidur di Bandung tuh di rumah saya, awal mulanya hujan. Langsung petir. Beres petir, kayak ada yang jatuh depan rumah Bang. Bruk. Jadi jatuhnya kayak nemplok gitu Bang. Oh, gitu tuh. kebayang nih. Kebayang kan? Iya. Bek. Wah, apa tuh? Wah, ada apa tadi? Gak tau Ki, coba lihat ke depan. Saya buka, lihat ke depan, sosok yang waktu almarhum bapak masih ada tuh yang Kuda. nah, itu Bang, datang Bang. Merinding gua. Itu bilang kayak gini, kupateni kau sekarang, kupateni kau. Jadi inget nih yang awal Bang, Iya. yang waktu ke rumah guru. Inget. Apakah ini yang bilang? Saya mau ngucap tuh nggak bisa Bang, kayak ada yang nahan tuh di sini. Saya mau ngucap tuh nggak bisa. Apakah ini yang bilang? Gak lama, lagi-lagi ibu keluar, hilang. Hilang lagi. Oh, Iya. oke. Berarti yang sosok bisa dibilang kuda itu datang lagi ya? Datang lagi, Dan Bang. tadi gue ngebayangin sih, pernah kayak nonton sebuah film, terus badannya kuda, terus kayak apa ya, kepalanya tuh kayak bukan orang, tapi kayak apa ya? Iya. Apa ya? Pokoknya kepalanya bukan kuda gitu ya? Iya, bukan kuda Bang. Iya kan? Bukan Bang. Jadi Kayak rambut banyak. nah itu manusia bukan apa ya? Dan kayak megang ini, kayak yang 3 itu kan? Iya,
Garpu 3 gini. garpu rumput gitu bang. Iya. Heeh. Oh, kayak tombak tapi ujungnya 3 Iya, gitu ya. 3, Bang. Oh, oke. Dari situ saya udah mau minta tolong kemana nih, ke guru yang di Jampa kan udah meninggal. Mau minta tolong ke guru bapak yang di dekat daerah rumah tuh kan, karena bapak udah nggak ada. Saya datang ke sana, gimana ya bang? Iya. Apa ya? Nggak, sayanya jadi kalau Sundanya mah teparugu, nggak ada bapak mah gitu. Iya. Oke, pokoknya ya semoga masalah ini ya Kang Niki cepat terselesaikan. Amin bang. Masalahnya bukan masalah di hukum, ya nggak kelihatan nih masalahnya. Nggak kelihatan itu, Iya Bang. kan? Kalau masalah hukum mah bisa kita lapor polisi, udah kelar, biar polisi yang nanganin kan gitu ya. Iya benar. Tapi kini kan masalah gaib, Iya. gitu ya Kang ya. Dan kalau boleh tahu Kang, usahanya sekarang masih berjalan? Gimana bang? Usahanya Udah nggak bang. Begitu bapak meninggal, udah nggak lanjut? langsung saya tutup. Oh, tapi walaupun ini kan sebuah keanehan ya. Iya. Usahanya udah tutup. Maksudnya nggak saingan lagi nih. Tapi masih ada kiriman-kiriman yang memang Dendam bang. kayak Kalau yang saya rasa itu kan yang sebelum musuh almarhum bapak meninggal kan ketemu saya dulu tuh. Iya. Kan ngelihat muka kayak yang punya dendam nih. Yang kita kayak di saling sapa itu Iya, ya. itu. Gimana Iya. kabarnya? Oh. Dendam bang. Oke, ya itu ya teman-teman semua ya. Insya Allah pengalaman dari Bang Iki atau keluarga Bang Iki bisa diambil nih pelajaran untuk teman-teman semua yang mungkin mau usaha gitu kan. Iya. Terus juga misalkan temennya yang mau buka usaha terus usahanya lancar, sukses, harusnya kita ikut bangga lah punya teman gitu kan, punya kerabat, punya saudara yang memang usahanya ini bisa bisa jualan dengan sendirinya gitu tanpa mengikuti orang atau perusahaan gitu ya Kang. Oke Kang, menurut Kang Iki terakhir nih Kang, apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman hidupnya Kang Iki? Kalau dari saya sih ya yang mau usaha senormalnya aja lah, sewajarnya aja lah. Kalau emang mau kayak zikir atau apa untuk menjadi penglaris, langsung aja kepada Allah, nggak usah kepada yang lain-lain gitu. Yang penting jangan sihir lah ya. Iya. Kita bilangnya Gitu. sihir. Terus kalau memang ada saingan, ibaratin gini, kita jualan di pasar nih bang, kan itu yang jualan daging ada. Ya sama daging ayam, yang jualan daging sapi, bahkan kalau di pasar Banyak kan iya, kiri. bahkan kan kalau di pasar tuh ini daging sapi ini, Iya. daging sapi ini malah berdampingan. Tapi biasa-biasa aja gitu kan. Jangan sampai kalau emang ada pesaing ya bersaing secara sehat. Sehat. Iya. Entah itu dari menunya yang di banyak variannya Nah, gitu itu, ya. Bang, gitu. Sambelnya dienakin Nah, gitu itu. kan, atau kuahnya atau resepnya dienakin, mending ke itu normal. Normal aja. Tuh, jangan sampai teman-teman semua nih sepi telepon. Iya. Gimana nih? Jimatnya nggak berfungsi misalkan gitu ya. Oh, jadi akhirnya nggak tahu lah apa yang terjadi. Pokoknya ya tadi saya juga sepakat misalkan mau usaha terus misalkan teman-teman semua usaha cendol misalkan ya. Nah. Cendol. Gue pengen bikin usaha cendol. Cendol ini laris loh pasarnya. Setiap orang pasti nggak bikin bosen. Tapi gimana caranya biar daya tarik ini banyak nih dan mempunyai ciri khasnya. Oh misalkan cendol es krim durian kan gitu ya. Iya. Cendol es krim coklat atau apa. Kreatif lah. Kreatifnya jadi jadi lebih kreatif. Jangan kreatif dalam artian ke arah sana Nah, gitu coba. ya. Oke. Sekali lagi makasih banyak nih ya Bang Iki udah Sama-sama, membagikan pengalaman yang cukup berharga banget bagi teman-teman semua maupun juga mungkin saya pribadi nih Kang, karena memang bener banget kayak seakan-akan merasakan posisi di keluarganya Kang Iki gitu kan, betapa mungkin pertama itu saat bingung ya Kang, bingung nih apa gitu. Kalau mau bilang juga takutnya fitnah dan sebagainya gitu kan ya. Yang penting yang pasti ini memberikan kita semua pelajaran dalam arti kehidupan. Nih Kang ya. Oke, kita tutup aja dulu Kang ya. Siapa? Videonya nih Kang ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Iki bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau membuka usaha, mau jualan makanan, mau jualan baju, mau jualan apapun itu gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kang, terima kasih banyak. Ngatur
Abi anu nuhun Kang. Alhamdulillah. Abi anu nuhun. Bungkus.